Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat ini kita telah berada di ujung bulan Rajab. Di penghujung bulan Rajab ini mengingatkan kita kembali sejarah yang sangat istimewa, yaitu Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah selesai dan itu sudah terjadi. Namun ada hal yang paling urgen sepulangnya baginda Rasulullah dari Isra Mi'raj, yaitu ketika beliau kembali kepada umatnya membawa ajaran syariat salat 5 waktu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak semua ibadah syariat itu masuk ke dalam rukun Islam. Namun salat merupakan salah satu daripada rukun Islam. Ini adalah sebagai bukti untuk kita bahwa salat adalah amalan yang sangat istimewa. Dan satu-satunya ibadah yang langsung dijemput oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantaraan malaikat adalah ibadah salat. Maka untuk itu pada video kali ini saya ingin membahas ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ancaman yang pertama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amali salatu wa in saluhat faqad aflaha wa anja wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Amalan yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika solatnya baik, maka dia akan beruntung. Namun sebaliknya, jika solatnya buruk, dia akan merugi. Solat merupakan tolak ukur seseorang itu beruntung atau meruginya nanti ketika kita diadili di akhirat. Yang pertama kali dihisab adalah solat. Maka untuk itu, mari sama-sama kita perbaiki solat kita agar kita menjadi termasuk orang-orang yang mendapat keberuntungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ancaman yang kedua bagi orang-orang yang meninggalkan salat adalah sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah menjadi kafir yang nyata. Bahkan ternukil dalam sebuah ijma' para ulama dari Ayub bin Abi Tatimah, beliau berkata, tarkus shalah kafar la nukhtalifu fih. Meninggalkan salat adalah kekufuran dan kami tidak berselisih pendapat masalah tersebut. Para ulama kebanyakan dan para tabi'in sepakat dalam teori mereka bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia telah wajar dicap seorang yang kafir. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ancaman yang ketiga bagi orang-orang yang meninggalkan sholat adalah sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imanuddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamat din. Wa man hadamaha faqad hadamat din. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat berarti dia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang telah meninggalkan salat berarti dia telah meruntuhkan agama. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau sekiranya ada seseorang datang ke masjid lalu dia menghancurkan semua isi masjid, tentu kita marah karena dia telah menghancurkan masjid, sementara masjid itu adalah lambang bagi agama Islam. Namun kenapa kita tidak marah
ketika ada orang-orang yang menjadi penghancur agama dalam keluarga kita, yaitu ketika anak, ketika istri, ketika suami tidak mengerjakan sholat. Pada hakikatnya mereka telah menghancurkan agama. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ancaman yang keempat bagi orang-orang yang meninggalkan sholat adalah sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaju 'alaiha kanat lahum nur wa burhan wa najah, wa man lam yuhafiz lam yakun lahu nur wala burhan wala najah, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Aman wa Ubay bin Khalaf." Barang siapa yang memelihara solat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan solat itu baginya nanti di hari kiamat sebagai cahaya, sebagai pembela, sebagai tameng baginya dari api neraka. Namun barang siapa yang tidak memelihara solat, tidak ada baginya cahaya, tidak ada baginya pembela, dan tidak ada tameng baginya dari api neraka. Dan dia akan dibangkitkan bersama Qarun, akan dibangkitkan bersama Fir'aun, akan dibangkitkan bersama Haman dan Ubay bin Khalaf. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa hubungannya orang-orang yang meninggalkan sholat dengan Qarun? Qarun adalah makhluk yang Allah berikan kelebihan harta, sehingga dengan hartanya itu menentang Allah Subhanahu wa taala, bahkan meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hari ini orang yang sibuk mengurus hartanya lalu dia meninggalkan sholat, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan Qarun. Apa kaitannya orang-orang yang meninggalkan sholat dengan Fir'aun? Fir'aun adalah makhluk yang Allah berikan kelebihan, yaitu kekuasaan, sehingga dengan kekuasaannya dia menyombongkan diri di hadapan Allah, bahkan melalaikan semua perintah Allah. Jadi jikalau ada hari ini manusia yang sibuk mengurus kekuasaannya dan melalaikan perintah sholat, maka dia akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Lalu apa hubungannya orang-orang yang meninggalkan sholat dengan Haman? Haman adalah makhluk yang Allah berikan kecerdasan akal. Dengan kecerdasan akalnya, dia mendukung kezaliman dan berbuat sesuka hatinya. Jikalau ada hari ini orang yang berilmu dan orang yang cerdas, namun dia sibuk mengajari orang-orang yang bodoh, tetapi lupa menunaikan kewajibannya ibadah solat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dibangkitkan bersama Haman. Lalu apa juga kaitannya antara orang-orang yang meninggalkan solat dengan Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf adalah seorang munafik, dan dia adalah pedagang yang kaya raya yang mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Dikarenakan perdagangannya dia lupa mengerjakan perintah-perintah Allah, bahkan lalai dan meremehkannya. Kalau ada hari ini orang yang meninggalkan sholat diakibatkan perdagangannya, maka dia akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ancaman yang kelima bagi orang-orang yang meninggalkan sholat adalah dia akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Muddatsir ayat yang 42 sampai dengan ayat yang 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma salakakum fi Sakor? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam api neraka? Lalu mereka menjawab, kami dahulu termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Maka sudah semestinya kita sebagai seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya takut, dan mari sama-sama kita perbaiki sholat kita. Karena sholat merupakan kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Dan sholat merupakan tolak ukur seseorang beruntung atau merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekianlah yang dapat saya sampaikan.
Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Dan semoga ini menjadi amal jariah bagi saya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari nafsu dan kebodohan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.